Halo teman-teman, pernah dengar istilah pengampuan? Ya, pengampuan adalah proses hukum ketika seseorang dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga perlu diwakilkan oleh orang lain. Nah, kapan sih seseorang bisa di bawah pengampuan dan bagaimana aturan hukumnya di Indonesia? Yuk, kita bahas secara lengkap dan mudah dipahami. Pengampuan adalah kondisi di mana seseorang dinyatakan oleh pengadilan sebagai tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga harus dibantu atau diwakili oleh seorang pengampu. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 433 dan pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 433 disebutkan bahwa seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan jika 1. Dungu, 2. Sakit otak, 3. Mata gelap dalam arti tidak mampu mengendalikan diri. Yang keempat, boros, mungkin dalam konteks tertentu. Nah, pentingnya pengampuan adalah yang pertama, melindungi individu yang tidak mampu bertindak secara hukum. Yang kedua, mencegah kerugian, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang ketiga, menjamin hak dan kepentingan orang tersebut untuk tetap terpenuhi. Jadi, pengampuan bukan untuk membatasi, tapi justru untuk melindungi. Pengampuan tidak bisa dilakukan secara sepihak, harus melalui proses hukum di pengadilan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan ke pengadilan. Yang kedua, pemeriksaan kondisi orang yang bersangkutan. Yang ketiga, mendengarkan keterangan ahli, misal dokter, psikolog, dan lain sebagainya. Yang keempat, putusan pengadilan. Jika dikabulkan, pengadilan akan menunjuk seorang pengampu. Seorang pengampu memiliki tanggung jawab yang besar. Pertama, mengelola harta orang yang diampu. Yang kedua, mewakili orang yang diampu dalam berbuat hukum. Yang ketiga, bertindak untuk kepentingan terbaik orang yang diampu. Namun, pengampu juga harus diawasi dan tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya. Dalam prakteknya, konsep pengampuan mengalami perkembangan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 garing PUU strip XX garing 2022, ada penekanan penting dalam pengampuan. Yang pertama, penyandang disabilitas tetap memiliki hak hukum. Yang kedua, tidak boleh langsung dianggap tidak cacat hukum. Yang ketiga, harus ada pendekatan lebih menghormati hak asasi manusia. Artinya, pengampuan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang setara. Kemudian, penyandang disabilitas juga berhak atas pengakuan sebagai objek hukum. Yang ketiga, negara wajib memberikan dukungan, bukan langsung mengambil alih haknya penyandang disabilitas. Konsep yang berkembang sekarang adalah supported decision making, dalam arti mendukung pengambilan keputusan, bukan langsung pengampuan penuh. Kesimpulannya adalah pengampuan adalah mekanisme hukum untuk melindungi seseorang yang tidak mampu bertindak secara hukum. Namun, dalam perkembangan hukum modern, pengampuan harus dilakukan secara hati-hati. Kemudian, hak individu tetap harus dihormati. Dan yang terpenting adalah bagi penyandang disabilitas. Itu dia tadi penjelasan tentang pengampuan dalam hukum Indonesia. Kalau kamu suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.